Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Geografi Regional Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tema pertimpangan persebaran penduduk pada Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sebelumnya, saya akan mengenalkan terlebih dahulu kelompok anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Adinda Nisa Ramadhani, yang kedua ada Ayu Fitriani Prasetya, yang ketiga ada saya sendiri, Igra Jenifaskova, yang keempat ada Muhammad Arif, dan yang terakhir ada Salwa Nur Hafifah. Baik, kita langsung saja ke pendahuluan. Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah seiring dengan perjalanan waktu. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Daya dukung lingkungan dari berbagai daerah Indonesia tidak sama, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk hidup di daerah metropolitan karena akses serta fasilitasnya itu lebih terjangkau, dan juga kesempatan hidup yang lebih tinggi dan kemakmuran ekonomi yang lebih tinggi. Sehingga kehidupan di setiap pulau di Indonesia itu tidak dapat dibandingkan satu sama lain karena memiliki keberagaman yang berbeda. Salah contohnya adalah Kepulauan Jawa dengan Pulau Sumatera. Pada Pulau Jawa, karena ada beberapa sebab, sehingga daya ekonominya lebih tinggi. Selain itu, ada beberapa sebab seperti dekat dengan pusat pemerintahan dan lain-lain. Sementara di Sumatera, karena aksesnya masih sulit dan juga teknologi yang digunakan belum tersebar merata, maka dari itu banyak dari masyarakatnya yang beremigrasi ke Pulau Jawa untuk mencari peruntungan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arif. Kepada Arif, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Igrel selaku moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi penyebab dari ketimpangan penduduk di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mencatat masih ada kesenjangan sebaran jumlah penduduk di Indonesia. Sebaran penduduk tertinggi ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa pada 2020. Dan sebanyak 56,10% penduduk berada di Pulau Jawa dan 21,68% warga tinggal di Pulau Sumatera. Nah, dari dua pulau ini saja total sudah 77,78%. Sedangkan pada pulau lainnya yaitu penyebaran penduduk di Pulau Kalimantan sebanyak 6,15%, Sulawesi 7,36%, Bali dan Nusa Tenggara 5,54%, serta Maluku dan Papua 3,17%. Ada pula sebab-sebab faktor lain yang menyebabkan persebaran penduduk ini tidak merata, yaitu yang pertama, kesuburan tanah. Kualitas tanah atau berkaitan dengan jenis sumber daya alam menjadi salah satu alasan tentang ketidakseimbangan jumlah penduduk. Kualitas tanah di Pulau Jawa adalah alasan tentang ketidakseimbangan jumlah penduduk. Lebih subur jika dibandingkan dengan kualitas tanah yang berada di Pulau Jawa. Kondisi-kondisi seperti inilah yang dapat dimengerti karena sebagian besar gunung-gunung api terdapat di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi di Yogyakarta, Mahameru, Lau, dan lain sebagainya. Atas peristiwa ini, tingkat kesuburan yang tinggi berpengaruh pada produktivitas lahan pertanian yang tinggi pula. Lalu selanjutnya ada pusat pemerintahan. Faktor ini, pusat pemerintahan menjadi faktor selanjutnya atas persebaran penduduk. Ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta, yang merupakan wilayah yang letaknya berada di Pulau Jawa. Secara langsung, pusat pemerintahan beserta dinas atau departemen yang ada di bawahannya berada di Jawa. Sehingga atas keadaan ini sangatlah memungkinkan jika semua fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat secara lengkap tentu diperlukan. Siapapun yang berkepentingan sudah pasti akan datang ke Pulau Jawa. Selanjutnya, pendidikan.
Pulau Jawa terkenal dengan kualitas dari sekolah-sekolah dan universitasnya. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk menimba ilmu di Pulau Jawa karena dianggap memiliki kualitas yang tinggi dalam pendidikan. Hal ini didukung kuat dengan banyaknya SDM berkualitas yang dihasilkan dari daerah Jawa. Lalu yang terakhir ada faktor pembangunan industri pertumbuhan. Pembangunan industri di Pulau Jawa yang sangat pesat dibanding dengan industri di Pulau Jawa, di pulau lainnya. Sehingga kalangan pengusaha atau pekerja memilih Pulau Jawa, khususnya Ibu Kota Jakarta sebagai lokasi strategis untuk bekerja dan berinvestasi. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arif yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ayu Fitriani Prasetya. Kepada Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu apa saja permasalahan akibat ketimpangan penduduk di Pulau Jawa dan Sumatera. Saat ini wilayah-wilayah di Indonesia mempunyai jumlah penduduk tinggi dan seringkali mempunyai banyak permasalahan sosial yang timbul akibat efek dari pertumbuhan penduduk. Permasalahan yang timbul kerap kali membuat pemerintah bekerja ekstra keras demi menekan pertumbuhan penduduk dan sebagai PR pemerintah dalam menentukan kebijakan perencanaan wilayah sebagai upaya penyelesaian masalah yang ada. Next slide. Permasalahannya itu yang pertama ada ketimpangan pembangunan. Secara geografis, Pulau Sumatera dan Jawa ialah penyumbang terbesar pembangunan. Tercatat lebih dari setengah PDB nasional hanya dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pasca otonomi daerah diresmikan, ketimpangan daerah terus meningkat. Sumbangan PBRD per kapita yang hanya terpusat pada daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga kepadatan penduduk dan penggunaan sumber daya alam yang semakin besar. Akibat dari hal tersebut, tingkat PDRB per kapita yang tidak merata antar provinsi mengakibatkan pembangunan tidak merata dan menyebabkan ketimpangan. Lanjut. Lalu ada juga ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan di mana masyarakat Pulau Jawa memiliki pendapatan yang cenderung lebih tinggi dan lebih merata dibandingkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di Pulau Jawa. Ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat atas output barang atau jasa. Daya beli masyarakat yang rendah maka akan menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output. Peningkatan output yang terhambat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga terhambat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda. Kepada Adinda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan penduduk di Pulau Jawa dan Sumatera. Next. Ketimpangan sosial adalah salah satu tugas besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meminimalkan kesenjangan sosial di masyarakat. Masalah sosial yang ada di masyarakat memang bisa saja disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkan dari ketimpangan sosial. Perlu adanya usaha untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada peningkatan kualitas. Penduduk sebagai individu yang tinggal di Indonesia tentunya sudah mengetahui bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki keanekaragaman dari karakteristiknya. Keanekaragaman itu ternyata bisa juga menjadi faktor yang menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sangat penting adanya sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia yang ada. Yang kedua, ada mobilitas geografis. Dalam kamus sosiologi, pengertian mobilitas sangat erat kaitannya dengan perpindahan atau perubahan gerak.
Maksud dari perpindahan ini ialah pindahnya sekelompok orang yang bisa dikatakan sebagai penduduk, pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah, karena adanya pemerataan penduduk juga harus diikuti oleh adanya pembangunan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi jumlah penduduk yang terlalu padat yang akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial. Contoh upaya mobilitas yang umum dilakukan oleh transmigrasi, di mana warga kota di wilayah yang terlalu padat, seperti di Jawa berpindah ke wilayah yang lebih sedikit penduduknya, seperti di Kalimantan. Upaya ini pernah digalakkan di zaman Presiden Soeharto dan berhasil meningkatkan kualitas ekonomi pelakunya, seperti orang-orang Madura yang berpindah ke Kalimantan. Next. Yang ketiga, menciptakan peluang kerja. Saat ini Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara berkembang dengan kependudukan yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar di usia produktif tersebut tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga terjadilah banyak pengangguran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang bisa dilakukan adalah menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Dengan menciptakan peluang kerja, maka kita juga akan mengurangi munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sawa. Kepada Sawa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, ada pun 3 strategi yang akan dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah akan melakukan pembangunan wilayah dengan potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, dengan mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan perkotaan di metropolitan. Kedua, akan melakukan pembangunan wilayah dan lokal yang potensial, dengan memfokuskan pada pembangunan pusat-pusat kegiatan wilayah atau lokal pada kawasan pedesaan dan kota-kota yang ada di daerah. Ketiga, pemerintah itu akan melakukan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur di Indonesia. Pemerintah juga ingin melakukan pembangunan dari daerah pinggiran, mendorong inisiatif dan inovasi lokal yang menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan di daerah-daerah yang tertinggal. Pemerintah mengajak masyarakat untuk memberikan ide-ide kreatif untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan antara daerah yang terjadi. Strategi mencakup investasi besar di bidang infrastruktur untuk memperbaiki transportasi dan konektivitas, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa, serta upaya untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah tertinggal agar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mampu menghasilkan pengatasan kemiskinan yang signifikan dan terdistribusi secara lebih merata, terutama untuk kawasan timur Indonesia yang kaya sumber daya alam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sawa yang sudah menyampaikan materinya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, ketimpangan sosial merupakan satu tugas bersama, tugas besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meminimalkan kesenjangan sosial di masyarakat. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah yang pertama, peningkatan kualitas penduduk yang dapat dilakukan melalui berbagai usaha, salah satunya adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kedua ada mobilitas geografis, yang contohnya adalah melakukan transmigrasi, di mana warga kota di wilayah yang terlalu padat, seperti di Jawa, dapat dipindah ke wilayah kota yang tidak terlalu padat. Hal ini pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto, di mana orang-orang Madura ini ditransmigrasikan ke daerah Kalimantan yang lebih luas. Yang ketiga adalah menciptakan peluang kerja. Saat ini Indonesia termasuk dalam negara berkembang yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar di usia produktif tersebut, jika tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan serta skill yang dimiliki oleh masyarakat, akan menyebabkan terjadinya banyak pengangguran.
Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang bisa dilakukan adalah menciptakan peluang kerja, memanfaatkan SDM dan SDA yang ada, serta meningkatkan skill dan kemampuan dari para masyarakatnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebih mohon maaf, saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.